Perkenalkan, nama saya Paulus Ferdinand Lumantobing. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang displacement, seperti apa yang saya mainkan di video awal tadi ya, dan beberapa pendekatan-pendekatan pola latihannya gitu. Sebelum ke prakteknya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian displacement itu sendiri. Jadi menurut buku, displacement itu ya perpindahan motif dari satu bagian ketukan ke bagian ketukan lain gitu. Berarti intinya itu adalah pergeseran satu motif. Berarti satunya itu kita geser. Jadi dia bisa kita geser ke up-nya 1/8 atau di up-nya 1/16. Misalnya 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4, kita geser di E-nya gitu. 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa cara pendekatan untuk pergeseran itu gitu. Nah, kalau untuk yang saya jelaskan tapi lebih spesifik lagi, karena seperti yang saya mainkan di video awal tadi, yang saya geser, yang saya displace itu bukan full satu motif pattern drum itu, tapi cuman di bagian hi-hat-nya aja, tangan kanannya gitu. Jadi jadi tangan kanan dan kakinya, tangan kiri dan kaki kicknya itu tetap di 1, 3 dan di 2, 4 gitu. Tangan kanan yang saya geser di up 1/8, up 1/16 E, N dan E-nya gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan seputaran itu aja untuk video kali ini. Untuk pendekatan pola latihan pertama itu menurut saya latihannya itu dari saya mainin 1/16 ya. 1/16 saya mainin di snare sama hi-hat. Jadi tangan kiri di snare, tangan kanan di hi-hat. Saya mainin itu dari tangan kiri duluan. Jadi 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 gitu. Untuk lebih jelasnya saya mainin langsung aja ya. Nah, itu tadi untuk basic awalnya ya gitu, latihannya untuk dapetin up-nya itu ya. Nah, tadi tuh saya mainin lambat gitu. Nah, ini untuk contoh berikutnya saya mainin lebih cepat lagi ya, biar 1/16-nya lebih kerasa gitu. Masih pola yang sama, tangan kiri di snare dan tangan kanan di hi-hat. Saya mainin 1/16-an dari kiri duluan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya contohkan di video. Nah, setelah terbiasa dengan pola itu, baru saya nambahkan aksen gitu. Saya tambahkan aksen 2/4 di tangan kiri dan 1/3 itu di kick gitu. Jadi saya kasih 1 dan 3-nya itu kick, dan aksen di 2/4 pakai tangan kiri. Jadi ada aksen, ada ghost note-nya juga. Jadi saya mainnya ta ce ta ce ta ce ta ce ta ce gitu. Jadi untuk lebih jelasnya ya, ini saya contohin lagi ya di video gitu. Nah, untuk selanjutnya masih dengan pola yang sama ya. 1/3 di kick, 2/4 di snare, aksen. Nah, saya tambahin lagi aksen di E 1/16 pakai tangan kanan gitu. Untuk menambah kesan pergeserannya gitu. Jadi saya geser di 1/16 tapi di E-nya gitu. Nah, contohnya misalnya kayak yang tadi saya sebutkan di yang sebelumnya. Jadi 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and
one E and a two E and a four E. Nah gitu, jadi pola tangannya itu lebih ke motionnya, jadi one E and a two E and E gitu. Nah untuk lebih jelasnya saya contohin lagi aja ya, saya mainin di video selanjutnya ini. Nah oke, untuk pola latihan yang kedua, menurut saya tuh, saya latihannya itu saya kembangin lagi. Jadi saya mainin full 1/16 itu di tangan kanan, nah 24 di tangan kiri, 13 kick. Jadi tetap pattern polanya itu tetap sama, motifnya jadi tetap deg tak gitu. Saya cuma membuat tangan kanannya itu jadi 1/16an di hi-hat. Dan saya kasih aksen itu di 1/16an E. Terus saya mainin burst 2 burst selanjutnya saya mainin di N. Selanjutnya lagi saya mainin di E-nya. Nah, jadi cuman pergeseran aksen di tangan kanan. Untuk lebih jelasnya ya saya contohin lagi di video. Nah itu tadi semua pola latihan yang saya lakukan, yang saya latih sehari-hari gitu. Nah kalau kita udah latihan itu latihan sampai nyaman, sampai udah terbiasa dengan aksen di up 1/16an gitu. Nah kalau up 1/8 kan itu lebih mudah ya. Nah ini kita ngelatih kebiasaan kuping kita, kebiasaan motorik kita untuk ngasih aksen di up 1/16, di I-nya, di E-nya gitu. Nah, kalau udah terbiasa dengan itu, udah tinggal misalnya kita mainin aja groove gitu kan. 8 beat misalnya. Nah, kita geser aja sesuai yang kita latih tadi, kita geser misalnya di I-nya gitu. Hi-hatnya itu kita geser aksennya di I-nya gitu. Nah, tapi kita nggak pakai pola 1/16an tangan kanan ya. Tangan kanan dia tetap 1/8. Nah, walaupun kita udah geser ke I-nya aksennya, jadi one I. Nah, pola kita tetap 1/8 pola tangan kanan kita. Nah, di situ sebenarnya ininya poin untuk bukan sulit ya, ke lebih serunya gitu loh, tantangannya gitu. Jadi kita latihannya itu ya goalsnya ke situ gitu, dapat hal baru gitu, dan ngelatih kreativitas juga. Kalau udah terbiasa, nah kita bisa udah keluarin itu udah nggak kaku, misalnya kayak main strike gitu lagi, udah bisa untuk jadi fill in, bahkan bisa untuk ke ke metric modulation, mungkin jembatan untuk mau ke metric modulation gitu. Nah banyak lah. Nah displacement ini sebenarnya banyak banget fungsinya gitu. Nah ini masih sebagian kecil dari displacement yang saya bahas, masih cuman pergeseran tangan kanan aja di hi-hat ya. Belum satu motif digeser gitu. Kalau yang satu motif itu lebih seru lagi sih, lebih ngefek kayak poliritmis gitu jadinya. Jadi kita udah lari aja dari tempo, tapi nanti bisa ketemu lagi gitu. Kesannya kayak lari gitu. Nah, berikutnya udah saya contohin gitu. Saya mainin video, mainin groove, terus saya displace di I, N sama E-nya gitu. Tapi pakai tangan tetap 1/8 gitu. Saya aksen di I, N sama E-nya gitu. Pergeserannya di situ. Ya, saya contohin di video.
Oke, terima kasih. Itu tadi sekian penjelasan dari saya tentang displacement. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton video ini, dan mohon maaf bila masih salah-salah dalam menjelaskan dan masih terbata-bata ngomongnya ya. Ya gitu ya. Terima kasih untuk semuanya. Ya.